Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Fadlur Rahman, NPM 0219117178, dari jurusan Pendidikan Jasmani kelas E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada saat ini saya akan memaparkan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran pengelolaan pendidikan, yaitu tugas makalah dengan tema dasar pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu oleh Pak D. Primoyana MPD. Langsung saja pada bagian bab pertama, pada makalah bagian bab pertama, dasar pengelolaan pendidikan, yaitu ada latar belakang. Yang mana latar belakang ini memaparkan tentang kualitas pendidikan di Indonesia pada sekarang ini masih jauh di bawah kualitas pendidikan negara tetangga seperti negara Malaysia, apalagi Singapura. Nah, sebagai salah satu penentu tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka kinerja tenaga pendidik dan kependidikan perlu dipertanyakan. Nah, kenapa dulu negara lain menyebor guru dari Indonesia kini memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari Indonesia? Seperti kita ketahui sekarang ini banyak tenaga pendidik yang sekarang mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia masuk melalui jalur khusus, jalur yang tidak wajar, namun umum diketahui istilah yang banyak digunakan untuk fenomena ini yaitu rahasia umum. Nah, pada zaman sekarang ini teknologi pendidikan yang berkembang di lingkungan pendidikan Indonesia, khususnya negara kita tercinta, yaitu teknologi yang berorientasi pada kemampuan, mana seorang guru dituntut untuk penguasaan berkuasa terhadap berbagai kemampuan sebagai guru yang profesional terhadap bidangnya. Dalam perkembangannya, dan demikian ada kecenderungan bahwa guru lebih mementingkan hal-hal yang bersifat teknis mekanis belaka seperti teknik perumusan, tujuan pengajaran, teknik penyusunan suatu satuan pelajaran, dan teknik evaluasi. Seperti itu secara garis besar latar belakang makalah dasar pengelolaan pendidikan. Berdasarkan pemikiran di atas, diperoleh beberapa rumusan masalah. Jadi ada rumusan masalah dari makalah ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, A. Apa sajakah pengertian pengelolaan pendidikan menurut para ahli? 2. Apa sajakah tujuan dalam pengelolaan pendidikan? 3. Apa sajakah fungsi dan prinsip dalam pengelolaan pendidikan? Adapun tujuan dari makalah yang mengacu pada rumusan masalah di atas tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, dapat mengetahui pengertian pengelolaan pendidikan. 2. Dapat mengetahui tujuan pengelolaan pendidikan. 3. Dapat mengetahui fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Secara garis besarnya, bab pertama seperti itu. Lanjut bab pembahasan. Pertama, definisi pengelolaan pendidikan. Kata pengelolaan pendidikan di sini, kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan sifat dengan arti administrasi menurut Sutisna tahun 1983. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Sementara itu, Saigon
pada tahun 1983 mendefinisikan pengertian administrasi yaitu sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukannya. Nah, secara garis besar, pengelolaan pendidikan seperti itu. Ada pula bagian kedua, tujuan pengelolaan pendidikan. Secara garis besar, tujuan pengelolaan pendidikan yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Juga meningkatnya citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Nah, ada beberapa poin-poin yang bersangkutan berperan dengan tujuan pengelolaan pendidikan. Pertama, mengambil keputusan. Nah, pada mengambil keputusan di sini yaitu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok dalam suatu organisasi menurut Sutisna tahun 1983 nomor 149. Nah, mengemukakan bahwa suatu putusan sesungguhnya proses pemilih tindakan tentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Nah, seperti itu secara garis besar mengambil keputusan. Namun dari mengambil keputusan di sini ada beberapa urutan langkah-langkah pembuatan putusan. Yang pertama, memutuskan masalah. Kedua, menganalisa suatu situasi yang ada. Tiga, mengembangkan alternatif-alternatif kemungkinan. Empat, menganalisa alternatif-alternatif kemungkinan. Dan yang kelima, memilih alternatif yang paling mungkin. Ada juga perencanaan. Nah, maksud di sini perencanaan yaitu kegiatan persiapan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Perencanaan adalah dapat merumuskan tujuan-tujuan dan teknik-teknik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pengorganisasian. Maksud dari sini, pengorganisasian yaitu suatu gerak langkah menuju ke arah pelaksanaan rencana yang disusun sebelumnya. Nah, mungkin pelaksanaan di sini berfungsi fungsinya harus dapat menghasilkan suatu organisasi yang dapat bergerak secara garis besarnya seperti itu. Dan ada juga dilanjut dengan komunikasi. Komunikasi di sini itu berarti menyalurkan informasi, ide atau penjelasan yang lainnya. Ada juga koordinasi. Nah, koordinasi dalam hal ini bermaksud pada serangkaian kegiatan untuk mempersatukan sumbangan dan saran daripada anggota organisasi. Secara garis besar seperti itu. Ada juga pengawasan. Maksud dari pengawasan di sini yaitu fungsi dari prinsip administrasi untuk melihat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang semestinya terjadi. Nah, seperti itu. Dan terakhir ada evaluasi. Nah, dari evaluasi ini berarti sebagai seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik atau tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, secara garis besar seperti itu. Ada juga materi yang ketiga yaitu C. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Secara garis besar, fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan berfungsi sebagai acuan bagi sekolah dalam mengukur, mengevaluasi, dan merevisi kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Ada juga beberapa poin-poin yang berkaitan dengan fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan, yaitu sebagai berikut. Ada pendekatan organisasi klasik, yang mana organisasi klasik ini sering disebut dengan gerakan manajemen ilmiah. Yang kedua, ada pendekatan hubungan manusia yang bermaksud gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan
organisasi klasik. Jadi saling bersangkut pautan antara pendekatan hubungan manusia dengan pendekatan organisasi klasik. Nah, dan terakhir ada pendekatan perilaku. Maksud di sini yaitu dalam pendekatan perilaku dalam administrasi, yaitu menghubungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proporsi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Secara garis besar mungkin seperti itu. Ada salah seorang tokoh yang bernama Barnard. Barnard yaitu salah seorang kepala eksekutif pada perusahaan Bell Telephone di New Jersey yang menulis buku dengan judul Function of the Executive tahun 1938. Nah, dalam buku ini Barnard mengulas secara lengkap teori perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Bahwa Barnard menyimpulkan bahwa kontribusi kerja berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Nah, konsep-konsep struktur yang dianggap paling penting memiliki tujuan individu, sistem kerjasama, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal. Secara garis besar mungkin seperti itu. Dan terakhir, pada bab 3 ada penutup. Pertama, di bagian penutup ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penerapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga pendidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Juga tahapan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, penampilan, penilaian kerja, pelatihan, pembangunan, kompensasi, keselamatan kerja, pengembangan karir, dan pemberhentian. Mungkin, dan terakhir saran kami pada makalah ini, komponen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidik. Oleh karena itu, sebaiknya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja sama sehingga tujuan kegiatan pembelajaran dan belajar dengan optimal yang nantinya akan berdampak pada terwujudnya tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Daftar Pustaka Aliyah 2017, Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Vol 6 nomor 3. Aliyah Rusmiati 2018, Pengelolaan Pendidikan dan Kependidikan Jakarta, Polimedia Publishing. Artikel Ru The Harvard J 2011, Induction Needs of a Group of Teachers at Different Stages in School, the Republic of Ireland, Changes and Expectation Teaching and Teacher Education 27 0742-051X. Sekian yang saya bisa paparkan pada penjelasan makalah dasar pengelolaan pendidikan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diklik. Stop. Mana itu? Stop. Mana? Stop dulu. Ini? Stop. Ini pause? Stop. Live. Live?